Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal PPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Perhatikan informasi di bawah ini. Platina merupakan unsur logam langka di kerak bumi berdasarkan informasi dari HTTP, logam dan seterusnya, bla 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 bla. Platina itu mempunyai sifat satu, sangat tidak reaktif dan memiliki daya tahan terhadap korosif. Ada kata korosi ya, korosi berarti sifat kimia. Yang kedua memiliki massa jenis, kemudian titik cair, dan kekuatan tarik. Nah, ini hanya menyebutkan massa jenis, kemudian titik leburnya, kemudian kekuatan tariknya, itu termasuk sifat fisika. Kemudian lebih ulet dari emas, tetapi kurang lunak. Ada ulet, ada lunak, berarti ini sifat fisika juga. Kemudian platina mampu mengubah gas dan polutan beracun pada gas buangan menjadi polutan yang tidak beracun. Catalytic converter, berarti ini ada semacam proses reaksi kimia ketika digunakan pada saat adanya gas buang tersebut. Maka ini masuk dalam sifat kimia. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Sifat kimia platina ditunjukkan, tadi sudah Pak Imam jelaskan, berarti jawabannya B 1 dan 4. Kemudian soal yang nomor 4. Cermati informasi teks di bawah ini atau berikut. Air dapat berada pada wujud padat, berarti air itu bahasa padat, bisa berwujud cair atau bisa berwujud gas pada kondisi tertentu. Perubahan wujud air sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu atau perubahan tekanan. Dipengaruhi oleh perubahan suhu dan atau perubahan tekanan. Pada tekanan normal, yaitu yang bernilai 1 atmosfer, air membeku pada suhu 0,001 derajat Celcius. Kemudian dibulatkan 0 derajat Celcius dan akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Berikut ini adalah data hasil percobaan yang dituangkan dalam bentuk grafik pemanasan sebongkah es, berarti air dalam bentuk padat pada tekanan 1 atmosfer dengan jumlah kalor seluruhnya dari titik negatif 5 atau dari suhu negatif 5 sampai suhu tertinggi 45 derajat itu membutuhkan kalor 107,1 kilojoule atau 107.100 joule. Kemudian jika kalor jenis es 2100, kalor jenis air 4200, kalor lebur es 336.000, maka wujud akhir dari es tersebut setelah dipanaskan dan besar massa es tersebut adalah, otomatis kalau dipanaskan sampai 45 derajat berarti wujudnya cair. Berarti jawabannya kalau tidak B, C, berarti hanya 2 ini jawaban. Nanti kita cek masanya berapa gram. Untuk menghitung massa itu rumus yang pernah Pak Imam berikan dulu kan ada 3, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q sama dengan M kali L, atau Q sama dengan M kali U. Untuk kasus pada gambar ini, maka besarnya kalor dari titik negatif 5 atau dari A sampai titik B 2100 kalor atau joule, itu rumusnya M kali CS kali delta T
TS. Delta TS yaitu ya ini perubahan suhu dari -5 menjadi 0. Kemudian kalau ngitung QBC, kalau dari B sampai C itu rumusnya M kali L. Sedangkan kalau dari C ke D rumusnya M kali C air. Beda ya, C air, yang ini tadi CS. Karena ini posisinya sudah cair dan delta T air. Kalian menghitung massa itu pakai 3 rumus ini nanti hasilnya akan sama. Pilih salah satu. Pak Imam mencoba menggunakan soal atau rumus yang tengah yaitu QBC karena yang lebih mudah cara menghitungnya. Sebelum memasukkan QBC kita hitung dulu besarnya. Kalau dari A ke B, dari A ke B itu jumlah kalorinya 2100 kurangi 0, atau ini 2100 kurangi 0 itu QAB. Kemudian QBC ya tinggal 69.300 dikurangi 2100. Nah, ini hasilnya ini ya, sudah saya tuliskan. Kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui ini. Nah, CS, C air, L itu kalor lebur. CS itu kalor jenis es, C air kalor jenis air, delta TS, delta T air. Karena yang Pak Imam gunakan rumus yang tengah atau QBC, maka hanya pakai rumus M kali L. Karena yang dihitung M berarti rumusnya QBC dibagi L. Ini anak-anak ya. Menghitung M sama dengan QBC dibagi L. QBC kita hitung tadi 67.200 dibagi 336.000 sama dengan 0,2 kg. 0,2 kg itu kalau jadikan gram sama dengan 200 gram. Begitu anak-anak. Soal nomor 3 dan nomor 4. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.